Ini pintu boleh ditutup? Iya Pak. Iya. Silau soalnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak gimana keadaannya? Sehat semua? Alhamdulillah luar biasa. Ini banyak yang mau hadir. Ada di mana? Ada sakit mereka berdua. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran saya. Iya Pak. Ini kita akan belajar tentang sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Di sini ada yang pernah dengar tentang Abbasiyah? Pernah Bapak itu pelajaran minggu lalu Bapak. Sebelum dinasti. Oh, ya. Nah, baca Ustaz. Sejarah lahirnya Abbasiyah. Abbasiyah itu lahir dikarenakan dinasti Umayyah. Pada saat itu masyarakat Muslim tidak memiliki kekuasaan terhadap dinasti Umayyah. Nah, Abbasiyah ini didirikan pada tahun 750 Masehi. Pendirinya ialah adalah Abu Abbas bin pendirinya adalah Al-Abbas As-Saffah. Nah, mengapa Al-Abbas As-Saffah bisa mendirikan Abbasiyah? Karena ia memiliki dukungan dari para Khurasan dan para keturunan pamannya Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Ini tahu tentang paman Nabi? Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi tentang di sini tujuan pembelajaran kita selain mengenal tentang sejarah lahirnya Abbasiyah, kita juga akan mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berpengaruh di zaman tersebut. Karena Abbasiyah ini salah satu dinasti yang berjaya pada masa keemasannya. Nah, contoh seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Khaldun, itu semua lahir di zaman Abbasiyah. Nah, di sini Bapak akan kasih video, karena kita di sini tidak ada proyektor, jadi Bapak kirim di grup link YouTube-nya. Di sini penjelasannya bagus sekali. Nanti kita tonton sama-sama. Nah, itu boleh ditonton. Sudah Bapak? Iklan Bapak. Nah, menurut kalian, ilmu pengetahuan itu ditemukan atau diciptakan? Jawabannya, bukan diciptakan, tapi ilmu pengetahuan itu sebenarnya ditemukan. Tapi tunggu dulu, terus kalau gitu, di mana semua ilmu kita ini ditemukan, dikumpulin, dan diturunin ke kita? Kalau kita taunya sains asalnya dari tempat-tempat ini aja, sebenarnya kita salah. Karena ternyata ada satu peradaban yang telah berhasil ngehimpun berbagai ilmu, bahkan sampai terkenal sebagai pusat sainsnya dunia, yang warisannya masih ada sampai sekarang. Tanpa berlama-lama, inilah dia kisahnya. Jadi, pas Eropa masih terjebak di masa kelamnya, peradaban satu ini ternyata udah lebih dulu mencapai kejayaan. Ketika pendiri peradaban Islam ini kemudian meninggal, para penerusnya lanjut memperluas kekuasaan hingga berkembang pesat sekali.
Dan saat tempat ini kemudian jadi ibu kota, ilmu pengetahuan dari berbagai belahan dunia pun mulai dikumpulin. Posisinya yang strategis dan pembangunan besar-besaran yang dilakuin bikin ibu kota ini jadi pusat perdagangan serta pusat ilmu dan kebudayaan selama 500 tahun lamanya. Bahkan sampai ngalahin kota-kota terkenal di dunia. Dan semua kesuksesan itulah yang bikin periode ini dikenal sebagai masa keemasan Islam. Dan bukti utamanya bisa dilihat dari sebuah perkumpulan yang melahirkan banyak penemuan bernama Rumah Kebijaksanaan. Tempat apakah itu? Jadi bayangin, tempat ini adalah tempat nongkrongnya orang-orang pinter dan bijaksana. Dan sejak sang pemimpin naik kekuasaan, tempat ini tuh jadi makin maju. Sampai puncaknya, muncullah gerakan intelektual yang ibaratnya jadi jantungnya perkumpulan ini. Para pemimpin kala itu bahkan ngedorong penerjemahan berbagai buku sains dan filsafat dari berbagai bahasa, jadi bahasa Arab, biar semua ilmu itu bisa dikuasain oleh masyarakat. Semangat mereka adalah bahwa kebenaran itu bisa ditemukan oleh siapapun, dan gak perlu malu untuk ngakuin kebenaran yang ditemuin oleh orang asing. Hal ini juga yang ngejadiin bahasa Arab kemudian sebagai bahasa paling penting di dunia selama berabad-abad pada saat itu. Dan ya, semua itu terjadi sebelum ada Google Translate. Makanya pada masanya, Rumah Kebijaksanaan dikenal sebagai pusat sains, yang salah satu isinya itu adalah perpustakaan terbesar di dunia. Dan berkatnya juga, berbagai sains dan filsafat jadi menyatu ke dalam peradaban Islam. Hingga akhirnya, lahirlah tokoh-tokoh yang buah pemikirannya kita warisi sekarang lewat guru-guru kita saat ini. Tapi pertanyaannya, memang apa rahasia mereka? Kenapa sang Rumah Kebijaksanaan ini bisa semaju itu pada masanya? Kalau bisa dibilang, kuncinya satu, karena penuh semangat buat mencari kebenaran. Mereka itu nggak ngebeda-bedain siapa yang nemuin kebenaran itu. Ya, jadi ilmuwan dan orang-orang bijaksana di sana itu, mereka itu suku dan agamanya beragam. Dan berkat ngerangkul perbedaan inilah, mereka bisa menemukan berbagai ilmu pengetahuan dan akhirnya mengembangkannya. Kenapa begitu? Karena seperti kata filsuf Islam pertama ini, semangat intelektual Islam itu adalah semangat mencari hakikat kebenaran, dan kebenaran bisa ditemukan oleh siapapun. Coba aja dulu orang-orang di sana tertutup dan diskriminatif, peradaban Islam mungkin pada saat itu nggak akan bisa mencapai masa keemasannya. Jadi itulah jawaban di balik Rumah Kebijaksanaan. Keterbukaan buat sama-sama belajar, meskipun berbeda latar belakang suku dan agama, bikin mereka berhasil jadi pusat sains dunia. Dan tentu aja inilah yang harus kita tiru di keseharian kita, terutama di tempat kita nyari ilmu. Karena kita juga kayak mereka, terdiri dari beragam suku dan agama. Dan keragaman inilah yang jadi aset yang perlu kita maksimalin buat mencerdaskan kita. Makanya rangkul mereka yang berbeda, dan kita akan jadi lebih kaya akan sudut pandang dan wawasan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Nah, karena video sudah selesai, saya ingin meminta kesan dari video tadi. Menurut kalian apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari video pembelajaran tadi? Bapak, berarti Islam itu sudah sangat maju ya, Pak? Ya, saat itu Islam sudah sangat pesat karena di situ ada namanya Baitul Hikmah, perpustakaan kebijakan. Tadi juga disebutkan dalam video, itu di situ pusat ilmiah. Kalau di zaman sekarang mungkin orang pakai namanya Google. Nah, kalau dulu itu di Baitul Hikmah,
pusat keilmuannya. Kalau di sini mungkin terus coba cari di internet. Nah, setelah kita membuat setelah mempelajari tentang Abbasiyah dan mengidentifikasi tokoh-tokoh tersebut, Bapak mau kasih tugas pengundi, carikan atau buat artikel itu tentang tokoh-tokoh yang ada di zaman tersebut. Muklis ambil biografinya Ibnu Sina. Ini kan Muklis. Ini Sabran ambil biografi tentang Khawarizmi. Nanti Sabran dan Muklis akan mempresentasikannya di kelas. Nanti bilang ke teman-teman lain juga, nanti saya bagikan di grup. Yang mungkin cuma itu bisa Bapak sampaikan. Lebih kurangnya Bapak minta maaf karena yang benar datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, absen.